Selamat datang. Ya, lalu ada Rotary NI yang membantu dan banyak sekali berkiprah dari sisi sampah di Rotary Club Bekasi Raya. Nah, kalau sudah, monggo kita masuk ke topiknya, Presiden Senda. Oke, thank you for this meeting ya, di arrange Ya, meetingnya ya, thank you very much ya. Kita nggak usah pakai bel-belan lah ya, kita langsung start aja. monggo. Kemarin kita sudah bicara dengan sekolah ya, mungkin kalau SD kan seperti kayak Yayasan Atmat Moti, terus kalau University itu seperti Esa Unggul yang di Bekasi itu udah diizinkan kalau kita mau bikin di sana. Cuman yang menjadi permasalahan adalah yang betul lagi diskusi di grup adalah kita mau masuk kemana dulu, mau masuk ke SD, SMP, SMA, University, atau emang kita choose berapa SD, SMP, University, atau areanya mau di mana nih? Areanya apakah Ya, area Jakarta Selatan, ya, apakah itu? Nah kita, oke. nah kalau itu kita tiga hal yang kita diskus dulu ya. Dan satu lagi adalah, kalaupun itu di sana, mereka kan pasti nggak mau bayar. Kalau mereka nggak mau bayar, berarti kan kita harus beras CSR. Nah itu bagaimana mendekatnya? 1, 2, 3 aja kita diskus dulu ya. Oke, ya, oke. Nah, kalau saran saya satu aja dulu. Satu kan ditanyakan oleh Presiden Senda, ya kan? Kita mau masuk kemana? Eh, Halo? halo, halo. Ya, jadi apa? Mengenai nomor satu, pertanyaan untuk sekolah kita akan masuk kemana? Kalau menurut saya kita bisa masuk dari mana saja, mana kontak yang paling dekat dengan kita. Contohnya di Bekasi kebetulan Rotary ini Presiden Rasdi kenal baik sama SMA 1. Ya, mulai dari SMA. Ternyata responsnya bukan hanya SMA 1, ya, bisa 1 sampai beberapa. Nah, itu jadi mau mulai dari SD, mulai dari SMP, mulai dari SMA sebetulnya bebas saja gitu kan. Karena kita bisa masuk dari mana saja. Presiden Rasdi sama Rotary ini mau menambahkan? Ya, selamat malam, Pak dan selamat malam, Presenda. Selamat malam. Sorry, Selamat tadi malam. mati, nggak kedengaran. Ya silakan. Ya, selamat malam juga Proton Hari ya. Salam kenal. Halo. Ya, monggo, halo, silakan. Ya. Responsnya ditunggu. Ya, jadi tadi yang dikatakan oleh PP Dan ya, atau pertanyaan Presenda tadi, mau masuk dari mana ketika ada alternatif sekolah-sekolah mulai dari yang SD, SMP, atau sekolah lanjutan SMA, ada baiknya mungkin Rotary ini bisa best practice ya, karena Rotary ini sudah lebih dulu dari kita untuk menjalani masuk ke segmentasi di bidang lembaga pendidikan dari SD sampai SMA. Nah, monggo Rotary ini mungkin bisa sedikit sharing ya, menjawab pertanyaan daripada Senda, alangkah lebih baiknya mana dan pilihannya begitu. Terima kasih Pres Rasdi. Selamat malam untuk PP Dan, PP Sentot, Pres Sekda, Bu Ari, dan teman-teman yang lain. Maaf nggak bisa disebut satu-satu. Terus terkait tadi pertanyaannya Preseda bahwa sekolah mana yang lebih kita dahulukan, sebetulnya itu tadi benar yang dikatakan oleh PP Dan bahwa kedekatan itu akan mempermudah kita sebetulnya, ya kan? Jika memang ada kedekatan di SMA, ya tidak apa, kita lakukan ke SMA dulu. Karena pada dasarnya pendidikan ini memang penting untuk semua semua jurusan ya, maksudnya baik SD, SMP, SMA maupun kampus seperti itu. Karena kita ini sedang dalam ingin merevolusi mental mereka atau mengubah pola pikir dan gaya hidup, ya kan, sehingga memang kaum milenial dan generasi Z yang kita tuju, dan itu adanya ya tadi di SD, SMP, SMA dan mahasiswa seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Eni. Jadi mengenai nomor satu, monggo siapa yang punya koneksi
siapa yang lebih dekat, silahkan untuk dimanfaatkan hubungannya dan mulai membina. Tidak ada batasan, ya. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh Rotary Club of Amsterdam yang menginisiasi End Plastic Soup, pendidikan untuk anak-anak usia 5 tahun sampai 17. Ya, jadi bebas. Yang siapa yang kita kenal, siapa yang mudah kita dekati, silakan. Itu yang kita nomor 1 ya. kita perpanjang sampai university gitu ya, karena di Mau sini silakan. ada. Oke, baik. Ya, tulisan di sini tidak ada university, tapi mau university monggo. Baik. Cuman sarannya Belanda 17. Kalau university mungkin sudah di atas itu. Oke, ntar mungkin saya akan bicara kenapa SMA. kita harus punya university ya. Oke. Area apa dulu terserah juga areanya, atau mau kedekatan Ya. seperti kayak Bu Ari gitu, punya koneksi ke Kasudin Jakarta Selatan, punya Ya. Depdikbud, apakah Betul. itu atau tetap aja kita olah sama-sama, siapa tahu ini dapat itu dapat gitu. Enggak, jadi kita bebas nggak pakai saja. wilayah. Bebas saja ya. Bebas. Misalkan Rutin Ari punya yang di Jakarta Barat, ayo. Mau Jakarta Timur, ayo. Kami di Bekasi, ya kan? Ya, nanti ada yang menggerakkan di Bogor, monggo. Ya, ada pertanyaan, Pak. Untuk misalnya saya akan sampaikan ke Bapak Kasudin, lalu terus tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Nah, kalau bicara itu kita harus siapkan dulu, kita programnya mau bagaimana. Nah, itu nanti selanjutnya. Karena ini kan baru atapnya dulu. Nah, isinya bagaimana, nanti Rotterdam ini yang bicara. Karena beliau kan sudah masuk. Ya. Tahapan awalnya mungkin Rotterdam Ari, kita bisa duduk bareng dulu dengan mereka, ya kan? Kita akan menyampaikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita miliki, program apa yang menjadi peluang untuk kita lakukan di sana. Terus dan kita juga bisa menyerap data dari dinas tersebut, apa yang kira-kira mungkin mereka juga sudah punya program yang tinggal kita sinkronize, ya kan? Atau memang kita menyasar sesuatu yang baru seperti itu. Jadi untuk tahap awal kita duduk bareng, itu akan lebih baik. Karena mohon maaf, karena kalau seperti saya biasanya punya kegiatan bulanan dengan sekolah-sekolah. Kegiatan kami namanya Melodi Kebangsaan, dan kami lebih banyak kepada seni. Dan biasanya kami ketuk pintu dulu kepada Kasudin, dan biasanya kami datang terus, ini loh proposalnya, nanti tahapannya seperti gini, ini adalah program. Artinya begini nih, berarti masih sounding ya, kita akan mengenalkan seperti ini, ayo kita duduk bareng. Karena kalau kita mau cut waktu, ini kita akan gini, mungkin kita kasih, seperti itu sih Bu Titi. Bisa. Saat pertemuan itu bukan berarti kita tidak bisa membawa apa-apa. Tetapi untuk awalnya, ibaratnya kan kata orang, kalau kita nggak kenal, nggak sayang ya. Betul. Jadi saat pertemuan pun, seandainya kita sudah membawa bekal contoh proposal, tetapi itu bukan menjadi sebuah keharusan kita langsung membawa program atau membawa proposal, ya kan? Karena personal approach ini mungkin yang perlu kita sampaikan, sehingga mereka juga merasa, oh ya, kita memang butuh bersinergi gitu kan, tidak merasa bahwa kita tidak tahu masing-masing orang pasti tentu berbeda ya. Jika kita membawa sebuah program yang ternyata ada yang tidak berkenan atau merasa ini kan sebetulnya kegiatan gue gitu kan, takut seperti itu. Tetapi personal approach ini ya kita kenal, kita sembari, saya yakin itu akan mengalir, dan jika waktunya tepat ya kita akan serahkan programnya. Tetapi jika waktunya tidak memungkinkan, tidak perlu keluarkan saat itu, tetapi kita sudah menyerap apa yang menjadi peluang saat pembicaraan tersebut, seperti itu sih. Oke. Itu nanti programnya lebih dalam lagi. Kita coba atasi dulu beberapa hal yang memang perlu diperjelas sama di antara kita. Mungkin itu yang akan harus kita bahas adalah sebelum ketemu Kasudin, kita harus ngapain aja. Itu Ibu Ari dan Ibu itu harus diberesin dulu tuh. Supaya ntar jadi enak gitu. Tapi udah, it's okay. Kita masuk yang ketiga, pasti ditanya. Silakan.
Ya, Ya. mohon maaf. Tadi saya mau ada acara dengan satu sekolah SMP di satu SMP di daerah Gambir. Saya tanya kepala sekolahnya, untuk pengelolaan sampah di sini pernah nggak berhubungan dengan komunitas? Kami sama sekali belum pernah. Artinya itu sekolah itu lumayan. Artinya mungkin juga banyak peluang ke situ ya, Ibu ya. Betul. Monggo, silakan. Dan apa namanya, kembali lagi kalau lewat kenapa saya usulnya ke Kasudin, karena ada Kasudin daerah Jakarta Barat itu sangat-sangat kooperatif, dan dia kalau misalnya ini bisa memajukan sekolah-sekolah, dia akan undang semuanya, guru-guru semua. Itu yang akan ini mau ngapain aja sih, gitu. Seperti itu sih, Bu. Ya, bagus. Itu juga dilakukan oleh Rotary NI di Bekasi, bahkan sampai mengundang wali kota. Oh, nice. Ya. Jadi ada baiknya nanti kita cari saja dulu mau bagaimana, ya kan. Nah, kalau boleh supaya menjawab dulu pertanyaan yang sudah dibawa. Kalau bicara nomor 3, bagaimana mengenai membangun CSR. CSR itu bisa dapat dari mana-mana. Di Bekasi kalau saya tidak salah, tolong dikonfirm Rotary NI dan Presiden Rasti, bahkan kantor pemerintah Pegadaian pun mau nyumbang. Itu contoh. Jadi bicara CSR bergantung kepada kita sendiri. Kita mau cari dari mana dan lain-lainnya. Nah, satu hal yang perlu kita catat dan sudah disampaikan oleh BDGFA, beliau punya dana, tapi proposal kita belum selesai. Nah, ini juga bagaimana caranya memanfaatkan yang sudah ada, gitu kan. Jadi kalau bicara dana, kemungkinannya banyak, ya. Tinggal kita yang bagaimana memanfaatkannya. Ya, itu baru yang lokal. Kalau kita bisa menyusun program yang bagus, bisa menjadi Rotary internasional seperti N Plastic Soup. Nah, itu internasional, ya kan, 2 juta US dollar. Nah, semacam itu tinggal kita mau bagaimana membuat programnya. Jadi menurut saya sementara kita tidak usah bicara uangnya dulu, programnya saja dulu. Kalau enggak, uang yang ada pun tidak kita pakai. Nah, jadi sayang kan. Nah, itu yang menurut saya perlu kita bahas dengan baik dan dengan detail supaya kita bisa membuat proposal lalu kita ajukan, ya. Ya, ini karena begitu kita bawa kasus ke Kasudin lah, kemana lah kita berbicara, yang pasti yang ditanyakan Dropbox-nya dari siapa? Itu nanti Pak. Ya, sekarang gini, seperti tadi saya sampaikan, kalau disepakati programnya apa, mau bagaimana mengajukan, kita harus punya proposal, gitu loh. Di SMA 1, karena ini program pertama, kita ngumpulin duit. Nah, kita mau maju dengan 10 SMA di Bekasi. Uangnya ada di PDJFA, tapi proposalnya nggak selesai-selesai. Nanti gimana? Jadi, ini yang harus kita sama-sama sepakati, mana yang duluan. Karena tidak selalu ayam duluan, bisa saja telur duluan, ya kan? Betul. Ya. Nah, kalau bicara mengenai 4, bagaimana caranya sekolah dapat sukarela beli, ya kita harus berbincang. Nah, ini yang harus kita persiapkan bersama-sama, program yang terbaik yang harusnya kita bawa ke sekolah yang kita kenal, itu enaknya bagaimana. Nah, kalau Rotary NI membawanya dulu dalam tanda kutip menyumbang, ya, kita dapatkan dana lokal, lalu kita beli Dropbox, kita sumbang ke sana. Nah, tapi inti atau program berikutnya, ya, yang bisa menjelaskan ya Rotary NI, karena beliau yang lebih tahu apa program training itu, trainernya segala macam, ya kan. Nah, itu yang bisa kita kembangkan. Tapi sebelum sampai ke sana, lalu ada tambahan lagi, pertanyaan nomor 5, bagaimana caranya supaya Rotrek dan Intrek dapat bersama mendidik sekolah-sekolah? Wah, ya, kita bikin program yang baik kita kenalkan kepada Rotrek dan Intrek, ya kan, sehingga mereka lalu bisa punya keinginan untuk mendorong. Nah, dari situ ya pasti akan bisa maju, karena mereka juga punya link. Ada yang masih SMA, ada yang masih SMP, Intrek kan bisa SMP, ya kan? Jadi satu hal yang baik, dan saya tahu Presiden Senda banyak sekali hubungan dengan Rotrek dan Intrek, ya itu bagus sekali. Tinggal sekarang programnya itu tadi, Rotary NI, kapan bisa dimatangkan dalam bentuk semacam guidance yang jelas, untuk lalu mudah kita bagikan dan mudah kita paparkan,
untuk lalu bisa dimengerti oleh sebanyak mungkin orang yang bisa mendorong program ini. Baik, Ya. mungkin Ada saya komentar sebelum detailnya, jangan ke detail dulu. Iya. Rotary ini. Baik, saya menambahkan tadi yang atau menjadikan memberdayakan Rotrex tadi ya. Itu sebenarnya sangat menarik. Mungkin program yang bisa kita lakukan saat ini, saya siap untuk mengedukasi mereka secara langsung. Kita lakukan TOT, ya kan, training of trainer kepada mereka yang akan menjadi champion di sana. Seperti itu ya. Kita harapkan mereka jadi penggerak dan siap ibaratnya kalau minggu depan pun diminta, saya siap untuk mengedukasi mereka. Karena memang kita butuh aktor-aktor seperti Rotrex ya, yang untuk merangkul seusianya, ya kan, dan membuat sebuah gerakan gitu kan, gerakan kita bilang revolusi penanganan sampah gitu kan, yang sebetulnya di era digital ini mereka yang bisa mendisrupsi kondisi saat ini gitu loh, karena ada di mereka nih, di tangan mereka nih gitu loh, karena sekarang mendapatkan bonus demografi yang eranya kita yang akan memuluskan misi kita ini sebetulnya seperti itu. Oke, jadi bahannya sudah ada dan Rotary ini sudah siap. Tinggal kira-kira berapa lama diperlukan waktu oleh Rotary ini untuk memberikan edukasi tadi kepada Rotary dan Interact? Ya, supaya mereka tidak terlalu jenuh, itu kita bisa bikin seandainya mau 3 kali pertemuan paling tidak. 3 kali pertemuan, karena saya akan membahas terkait sampah manfaat. Detailnya nanti aja, waktunya aja dulu. 3 kali, jadi 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan berapa jam? Setiap pertemuan paling tidak minimalnya itu 2 jam, itu minimalnya. Oke, katakanlah 2,5 termasuk tanya jawab. Iya, maksimal 3 jam. Iya. Ya, ini gambarannya Presiden Senda. Ya, jadi beliau sudah siap. Ya, ada bahan yang sudah bisa dipaparkan. Tinggal kapan Presiden Senda bisa mengumpulkan Rotary Interact untuk lalu ngatur waktunya dengan beliau. Ya. Monggo. Jadi, ini kenapa saya pertanyakan ini? Karena ini yang menjadi hal yang nomor 4, nomor 5 itu berkaitan. Dan juga karena sebenarnya gini, Rotary itu kan Interact kan kita sudah ada, memang di bawah asuhan kita. Ya, dan itu kan RSQR kan yang punya juga Ibu Prita, itu kan member kita juga. Dan juga honorary member kita ada Ibu Dewi Motik yang punya ESA unggul ya, Monggo, silakan. Itu juga ada. Nah, cuman kan di ESA unggul belum ada Rotary. Nah, maksud saya tujuan adalah kita bisa selain untuk mendidik mereka Rotary RSQR bisa menjadi champion, tapi juga kita pengennya adalah LSPR itu akan membawa misi kepada Universitas Unggul ESA Unggul itu untuk menjadi duta Rotary, sehingga di sana ada Rotary juga dan mereka ikut program sampah juga. Nah, ntar mereka akan edukasi university kah, SMA kah. Jadi kita tuh kayak menambah member Rotary-nya itu dengan cara sampah ini gitu. Ngerti nggak saya? Ya, itu bagus sekali. Tapi kalau boleh saya tambahkan sementara, jangan dilompat dulu Presiden Senda. Jadi tahapnya aja dulu pertama, Rotary-nya dulu, bahwa nanti berkembang itu soal lain. Saya tidak akan loncat karena yang penting adalah Rotary RSQR-nya beres dulu. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya akan ke sana. Jadi kita akan dibantu dengan dan juga kalau untuk programnya ke sana, artinya kan Rotary di Bekasi, apakah siap kalau mereka Rotary yang minta ada Rotary di sana, mereka menjadi sponsor Rotary, kan pasti siap ya. Itu kan harus diomongin dulu. Cuma kita akan ke sana, tapi nggak dalam tahun ini, mungkin tahun depan baru bisa ke sana sih, atau mungkin tahun ini akhir gitu ya. Tapi that's the ending-nya gitu. Dan untuk tadi yang disampaikan Presenda, untuk yang ESA unggul itu nanti bisa kita buatkan program, karena ini kaitannya dengan Rotary Club ya kan, maksudnya agar membernya bertambah. Tentu nanti kita bisa lakukan ini di sana. Baik. Nanti kita bisa lakukan di sana tanpa harus menunggu dari Rotary Rotrex ini ya. Ya.
Ada Ya. Kalau beda. Sorry, terputus tadi Dr. Eni yang terakhir apa? Iya, maksudnya pendekatannya memang agak sedikit berbeda Oke, dengan setuju. kampus yang tadi dengan yang Rotrex. Ya, Karena setuju. kalau kampus pendekatannya nanti salah satunya adalah untuk meningkatkan Rotrex, tetapi ada juga keunggulannya apa? Ada yang manfaatnya untuk kampusnya. Ya, oke. Tapi kembali ke topik apa kalau kita mengikuti apa saran atau ajakan N Plastic Soup jangan lebih dari 17 tahun dulu karena kalau kita berhasil menyusun programnya nanti tidak masuk dalam pembiayaan Rotary Internasional. Jadi kalau bisa kita stick dulu di SMP, SD, SMP, SMA. Nah, jadi dari 5 sampai 17 tahun ya. Itu yang mungkin yang harus kita perhatikan dan harus kita cari. Tapi kalau mau ada lompat ke sana juga cuman ya harus kita perhatikan jangan sampai nanti tidak masuk dalam proyeknya Rotary Internasional. Oh iya, Ya, betul. oke. Untuk apa? Untuk kampus, maaf ini. Untuk kampus itu hanya sebagai sebagai batu loncatan untuk mereka mengedukasi siswa. Sebetulnya itu. Itu juga bisa dilakukan seperti yang saya coba terapkan di UIN Semarang ini. Oke. Jadi mereka nanti akan menjadi penggerak yang turun langsung ke masyarakat, ke sekolah-sekolah seperti itu. Betul. Oke. Itu yang saya pikirkan tadi, yang saya omongkan itu. Jadi Rotaract itu adalah sebagai perpanjangan tangan kita yang mereka bisa lebih aktif karena mereka lebih banyak waktunya daripada kita gitu. Betul, setuju. Tapi mereka edukasi kemana, ke SMP, ke SMA, dan juga ke universitas yang lain gitu kan, supaya Rotaract-nya bertambah gitu kan. Iya. Oke, clear. Kita masuk ke next ya. Ya, next one. Itu yang nomor 5. Nah, kalau bicara nomor 6 mencari dana ya jelas ya, seperti tadi saya sampaikan, tinggal programnya apa yang harus kita selesaikan. Seperti tadi saya sampaikan, PDGFA punya 5 miliar yang saya tidak tahu mungkin sekarang masih ada atau sudah habis, tapi proposal kita belum selesai-selesai. Itu satu. Kedua, N Plastic Soup yang didorong oleh Rotary Club of Amsterdam merencanakan punya 2 juta US. Nah, kalau kita juga tidak bisa punya program, ya tidak selesai-selesai. Ya. Baik, untuk yang program, untuk yang tadi yang 5 yang ada dana di yang 5M itu sebetulnya secara proposal sudah ada, tinggal mungkin butuh masukan aja Pres Rasdi apa yang akan ditambahkan atau tambah kurang sebetulnya. Kalau sudah ada saran saya segera saja di-share kepada kita semua untuk lalu kita lihat lagi sudah lengkap atau belum. Kalau sudah ya kita ajukan gitu loh. Baik. Nanti coba terulang malam ini setelah ini. Monggo. Mungkin yang nomor 6 ini ada satu hal yang harus saya tambahkan ya. Ini mungkin ada perbedaan persepsi yang mungkin mirip tapi agak berbeda. Kita tuh selalu mendidik kepada Rotaract dan Interact adalah mereka untuk bisa cari dana sendiri. Jadi bukan mengandalkan Rotary, tapi mereka cari dana sendiri. Ya kita yang harus educate, yes. Nah ini yang saya sudah bicara dengan ada satu yang vendor yang mereka kalau ada acara-acara kayak basar lah, acara pameran lah, ada acara apa gitu, mereka sudah punya booth-nya, mereka sudah punya pasti kalau mereka bikin booth juga pasti ada yang nyewanya, dan mereka juga udah punya stage-nya, ya. Tinggal kita kasih tempat yang tinggal kita bikin acara dan tempatnya sehingga bisa menarik orang. Nah, hasilnya entah di mana adalah kalau hasil daripada sponsor itu akan milik kita semua, bukan mereka. Mereka tidak akan dapat hasil daripada sponsor, kecuali sponsornya mereka yang bawa. Nah, tapi daripada hasil penjualan booth-nya, karena booth itu bisa dijual 2 juta atau 3 juta per booth, nah hasil pembagian hasil daripada booth-nya itu yang akan di-share kepada kita 50-50 atau 40-50 atau 60-50 tergantung daripada besar dan bagusnya acara. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau untuk Rotaract dan Interact kan mereka mungkin bisa bikin seperti kayak basar keliling lah, basar apalah. Mungkin kalian pernah yang di Bekasi mungkin tahu ya tentang ada Sakura Matsuri, kan mana ada Delta Mas Matsuri. Mungkin tahu kan?
itu sebenarnya organisasi saya punya yang komunitas alumni Jepang Indonesia itu saya termasuk satu pengurusnya gitu ya. Ya, cuman kan bikin yang lebih kecil dari sana, tapi yang menarik apakah itu ya anak-anak university biarkan dance-nya bagus lah atau narinya bagus lah, atau bikin lomba pidato atau apa yang bisa menarik, booth-nya di support sama mereka dan kita bisa narik orang, mereka untung di penjualan booth, dan ini akan menjadi mereka bisa mengumpulkan uang ya cukup untuk nambah-nambah mereka membantu boots untuk mereka beli gitu. Itu yang saya mohon. Yang saya ngomongin itu yang saya ngomongin. Itu silakan. Jadi Presiden Senda bebas untuk masalah itu monggo dikembangkan. Bagaimana nanti bertemunya antara penjualan booth sama program sampah, ya silahkan dicari. Ya, monggo, itu selalu terbuka. Apapun yang dilakukan pasti positif. Ya. Tanggal 23 ini kan ada Enfolio. Orangnya sih akan datang sih ketemu sama saya. Mungkin kalau ada yang datang di sana kita bisa berbicara sih di Enfolio. Ya. Okay. Enfolio programnya di Sarinah. Sarinah, betul. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, itu yang jadi nomor 6, masalah dana monggo diatur bagaimana caranya, dicari opportunity-nya, bahwa Presiden Senda punya link, waduh, itu harus dimanfaatkan untuk bisa positif, ya. Oke. Lalu ada nomor 7 ini, selain Montres ada juga Plastik Pay, di mana Plastik Pay juga sedang kesusahan dalam bidang pendidikan bagaimana sampah plastik. Karena kalau cuma taruh tempat sampah saja dan dikasih uang pun tetap agak sukar. Perbedaan Montres dan plastik adalah Montres 50 ke murid, 25 ke pengelola. Ya, oke. Bicara ini tentu saja kita tidak tertutup ya untuk bertemu dengan siapa saja. Bahwa kami, Klub Bekasi Raya, mulai mengembangkan ini bersama-sama dengan Montres, dan Montres menjadi anggota di Rotary Klub Bekasi Raya juga, termasuk Rotary Eni. Ini kan satu hal yang memang ngeling, ya kan? Nah, mau bagaimana dengan Plastik Pay? Jujur kami belum kenal, kami belum tahu. Kalau Presiden Senda tahu apa itu Plastik Pay, monggo bisa ceritakan, nggak usah panjang-panjang. Paling tidak kami tahu siapa itu Plastik Pay dan ngapain mereka, gitu kan? Nggak bisa panjang-panjang juga sih, saya juga baru dikenalin sama teman dan baru bisa lewat telepon. Kebetulan saya kenal dengan Plastik Pay. Ya. Kebetulan saya kenal foundernya adalah Pak Suhendra, dan kebetulan dia sahabat saya juga, dan kita sama-sama di sekolah sampah. Luar biasa. Iya. Bisa diceritakan, Rotary Eni, siapa itu? Begitu saya ngomong Montres, langsung dia ngomong, itu Bu Eni katanya. Baik. Ya, sebetulnya kalau bedanya antara Plastik Pay dengan Montres, kalau Plastik Pay yang fokusnya adalah di plastik dan lebih banyak ke PET seperti itu. Nah, kalau Montres itu tidak hanya plastik tapi semua, karena kita fokusnya kepada lebih ke edukasi, ya kan? Terus bagaimana mengajarkan kita untuk pilah sampah, seluruh sampah, ya, seperti itu. Terus kalau Plastik Pay karena memang dia industri, karena Pak Suhendra itu salah satu owner dan BOD-nya di pabrik Inaplas, seperti itu. Oke. Bedanya kalau kami tidak di industri itu, karena focusingnya kita adalah ke edukasi, ya kan, terus lebih ke mempermudah, ya kan, untuk masyarakat untuk pilah sampah dari rumah dan menyetorkan atau menabung sampah tersebut, seperti itu. Terus Plastik Pay di sini memang saat ini lebih banyak ke branding, ya, terutama dia menggunakan vending machine, ya kan, dan memang vending machine itu satu sisi memang mahal. Dan kami tentu Montres tidak bisa, maksudnya belum bisa saat ini untuk menyediakan seperti Plastik Pay karena industri mereka. Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Tapi kita tetap kolaborasi seperti itu karena dia punya industri plastiknya juga, sehingga kita bisa setorkan atau kalau ada apa-apa kita bisa minta yang pick up mereka juga. Ya. Sama saja. Oke.
Ya. Jadi kemarin Plastic Pay itu bilang ke saya, mereka emang benar, mereka tuh branding dan banyak perusahaan yang sudah bisa jadi sponsor. Jadi Betul. kita bisa bicara juga dengan mereka bahwa kita mau di SD sini, kasih proposal, ntar mereka bisa carikan CSR-nya. sponsornya, siapanya CSR-nya, tapi yang mungkin brandingnya ntar jadi ada di bungkusnya itu ada tulisan Rotary dan ada juga Aqua gitu ya, atau Danone gitu ya. nggak Ya, itu apa-apa, kan juga. it's okay, Betul. it's okay. Iya. Iya. Cuman yang di Plastic Sky bilang adalah yang paling berat itu bukan itu. Yang paling berat adalah begitu udah kita bikinin tempat sampah bagus-bagus, ada tulisan Rotary, ada tulisan Plastic Pay, ada tulisan Montrose, ada tulisan ada anon atau apa segala macam, adalah kita bagaimana edukasi anak-anak itu supaya mereka itu benar-benar mau bawa sampahnya dari rumah, bawa ke sekolah, ditaruh atau dibuang. Yaitu mereka tuh ternyata nggak semudah yang kita omongin gitu. Dan ternyata mereka biar pendapat Rp50 pun masih banyak yang buang sampah sembarangan, ujung-ujungnya nggak Ya, penuh-penuh. betul. Nah, itu how to educate. Nah, begitu kita ngomong bahwa kita mau to educate, dia langsung berminat tuh. Ya, Wow, kalau gitu kita langsung bisa kolaborasi dong, educate dari you. Nah, gimana caranya you bisa educate mereka? Nah, itu juga ya mungkin saya ngomong kita ada Rotary, ada Interact, ada apa segala macam yang kita masuk ke sana. Oh, ya ini programnya menarik katanya. Ya, kita bisa kolaborasi. Nah, ini makanya Interact sama Rotary harus sukses tuh. ya, Salah satunya. ya, Maka saya taruh di bawah di depan. ya. Itu sebenarnya. Sampai cuma di sana doang saya berbicara karena saya tidak berani berbicara detail karena belum dimasukin ke rapat ini ya. Bagaimana hubungannya? Ya, oke. Nah, kalau bicara edukasi, tadi seperti disampaikan oleh Rutan Eni, beliau sudah masuk ke edukasinya. Nah, dengan catatan itu yang menarik sekali untuk kita kembangkan, ya tentu saja kita cari waktu bagaimana caranya kita sharing edukasinya, lalu mengembangkan program edukasi macam mana yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Sementara kita juga ingin mendengarkan dari Dr. Eni nanti, tapi nggak mungkin hanya 20 menit, ya program macam apa yang sudah dikembangkan, hambatannya apa, dan perlu apa. Ya, itu mestinya yang harus kita kembangkan. Ya kan? Dr. Eni, ada komentar? Dan mungkin saya bisa sedikit menanggapi ya, yang Monggo. terkait dengan kekhawatiran Presenda, tapi sebelumnya saya pengen menyapa Roten Titsi ya, yang baru bergabung. Oh iya, baru masuk. Selamat malam, Roten Titsi. Oke, jadi malam sorry masih nyetir sambil nyetir. Oh iya. Sorry, Kebetulan Rotarian Ladies. Tiksi. Saya terbiasa. Sorry. Rotarian Oke. 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 Nah, lagi closer kok, nggak apa-apa. Jadi sekalian saya ingin memperkenalkan Roten Eni ini, beliau expert di bidang PR ya, ahli di branding sebagainya. Mungkin nanti bisa ditangkap kekhawatiran dan solusi bagaimana ide awal ini untuk menggerakkan para siswa-siswa supaya bukan hanya sekali dan terakhir terkait dengan masalah aktivitas Dropbox. Satu hal yang mungkin saya mau sharing ke Presenda dan Roten Ari ya, bahwa di Bekasi ada ide yang menarik. Sistemnya adalah melibatkan pihak pembuat kebijakan, kemudian pihak sekolah, dan tentunya objeknya adalah murid. Dalam hal ini Kasudin LH atau melalui wali kota itu beliau bisa memberikan semacam stimulus ya, bahwa pengumpul botol plastik terbanyak di sekolah di level area mereka akan dapat semacam reward, dan sebaliknya yang artinya ada punishment juga yang kurang bisa mengoptimalkan itu, contohnya. Nah, kemudian juga tentunya reward itu bisa dikemas apapun, termasuk kita mengajak dengan industri-industri yang terkait dengan yang paling besar untuk memproduksi plastik-plastik itu, entah itu Danone, Aqua, atau Nestle, atau yang manapun. Tapi poinnya, saya concern tertarik sekali dengan yang dikemukakan oleh Presenda. Memang
bahwa tujuan akhir kita bukan hanya memfasilitasi pengadaan Dropbox, kemudian ya sudah, mereka nggak akan sustainable. Itu tujuan awal yang harus kita dorong terus. Bahkan menurut Rotary ini harus ada MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Mungkin Rotary ini bisa melanjutkan terkait dengan ini, bagaimana kekhawatiran Presenda ini bisa dijawab dan dijelaskan. Baik, kekhawatirannya apa tadi? Maaf, Pres Rasdi, maaf saya tadi sedikit terlewat karena tadi yang Ya, jadi bagaimana caranya supaya siswa ini setelah ada fasilitas dan sebagainya, mereka akan semakin giat untuk mengumpulkan botol-botol sesuai dengan tujuan awal kita, edukasi dan untuk pemilahan botol ini. Baik, Pres Rasdi. Untuk kita menggerakkan siswa, tentu kita akan berkolaborasi dengan guru atau dengan penggerak di sana seperti OSIS, Pramuka, dan lain-lain. Dan di sana kan kita berupa program. Jadi tidak hanya semata-mata mereka kita minta membawa sampah, ya kan? Tetapi kita hanya ingin menanamkan bahwa mereka saat ini menjadi agen perubahan, seperti itu ya, di mana diharapkan mereka mampu memilah sampah sejak dari rumah, seperti itu. Dan ini dilakukan sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini memang ada, dan proyek lingkungan itu masuk di dalam kurikulum Merdeka, Presenda, sehingga kita tidak perlu khawatir karena ini menjadi sebuah program atau proyek di sekolah tersebut. Dan akan ada motivasi-motivasi yang nanti kita lakukan. Contohnya, seandainya jika mereka melakukan gerakan ini selama beberapa bulan, contohnya ya Pres Rasdi ya, yang kita ingin terapkan juga, mungkin di akhir kegiatan mereka akan mendapatkan apresiasi dengan cara mungkin ada kegiatan di sekolahnya atau apapun yang memang ini menjadi kebutuhan mereka, seperti itu. Sehingga ada daya tarik, ya kan? Ada daya tarik dan mereka akan melakukan ini bersama-sama, seperti itu loh. Bukan hanya menjadi sebuah kewajiban saya harus bawa botol atau saya harus tidak. Tetapi kenapa kalian membawa, gitu kan? Dan apa tujuannya kalian melakukan ini, seperti itu. Dan itu butuh edukasi secara terus-menerus dan berjenjang tentunya. Dan ini akan kita lakukan di sekolah-sekolah, Presenda. Ya, satu hal mungkin memang situasi akan berbeda ketika kita melihat sebuah Bekasi dan sebuah Jakarta ya, apalagi Jakarta Kota. Karena untuk Bekasi mungkin pengumpulan Rp50 per botol akan menjadi stimulus yang sangat menjadi motivasi utama bagi siswa siswi tersebut. Tapi bisa jadi lain hal dengan di Jakarta ya, yang notabene mungkin mereka tidak akan tertarik dengan masalah rupiah yang dibutuhkannya, tapi betul kata Rotary ini, jadi kita harus cari model stimulus yang lain yang bisa membuat motivasi. Ya, sedikit komentar Pres Rasdi. Uang itu sudah tidak disarankan oleh Rotary Club of Amsterdam ya. Ya. Jadi dari awal mereka sudah menyarankan tidak memberikan hadiah uang. Ya, mereka kasih contoh hadiah buku, hadiah wifi gratis dan lain-lain. Tapi mereka sangat menyarankan jangan memberikan uang. Silakan teruskan, monggo. Setuju sekali. Jika untuk di area Jakarta memang berbeda pasti pendekatannya, gitu kan. Dan kita bisa sesuaikan sebetulnya dengan kondisi di sekolah tersebut. Contohnya, ada yang mungkin karena di sana sekolahnya mungkin stratanya memang lebih baik, gitu kan. Kita tidak memberikan insentif mereka berupa uang, tetapi kita bisa nanti kita buatkan seperti bibit, terus nanti ada penanaman bahwa dengan sekian nanti mereka akan mendapatkan sekian bibit yang akan ditanam di mana, ya kan? Jadi mungkin konsepnya seperti kita adopsi pohon, seperti itu loh. Jadi mereka akan merasa bahwa hulunya atau dasnya di Jakarta, berarti kan dia harus melakukan penanaman di mana nih, gitu loh.
Nah, contohnya ada di PIK mangrove, ada mungkin penanaman pohon di Bogor ya kan, di arah hulunya seperti itu, Ya. dan itu bisa dilakukan. Ya. Dan banyak hal kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikonversikan uang tersebut menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi kebanggaan dia bahwa wow, saya sudah bisa melakukan ini loh gitu loh. Wah, Ya. saya ternyata bisa menyumbangkan ini loh seperti itu. Jadi ada kebanggaan kepada siswa dengan melakukan pilah sampah dari rumah tersebut, menjadikan kegiatan ini apa ya, anak-anak seperti itu kan masih butuh Ya. apa ya, Oke. butuh pengakuan ya, atau bukan pengakuan Ya. sih menurut saya, lebih ke Ya. jati diri. Mungkin itu sih Ya. PP Oke. Dan. Bagus Ya. sekali, alternatifnya bagus sekali. Ya, Ya. dan itu yang disarankan untuk tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk sesuatu yang bisa menjadikan kebanggaan. Oke. Oke. Ini saya mau tambahkan. Tadi kan penggeraknya kan OSIS, Pramuka. Ya. Nah, ini yang saya mau tambahkan. Kalau bisa bagaimana kita setiap di tempat yang kita taruh Dropbox itu dengan bantuan Rotaract dan bantuan kita, sehingga penggerak utama untuk program End Stop Plastic ini menjadi interact di sekolah masing-masing. Jadi kalau kita taruh Dropbox di sekolah A gitu ya, nah kita bagaimana supaya di sekolah itu punya interact tuh yang untuk menggerakkan sampah ini. Jadi selain menambah kita menambah interact ya juga ya menambah pengetahuan Rotary kepada mereka juga kan. Jadi kita sinkronnya enak gitu. Itu mungkin yang saya ingin saya tambahkan sih. Ya, Presida, saya sependapat dengan Anda ya soal keterlibatan interact atau Rotaract yang kita jadikan nanti sebagai akun duta peduli sampah. Namun mungkin tidak harus satu sekolah itu kita berdirikan satu komunitas interact atau Rotaract. Bisa jadi misalnya ada 5 atau 10 sekolah, mereka masing-masing punya duta peduli sampah. Nah, dari gabungan semua ini kita dirikan satu Rotaract atau interact, sehingga itu sudah lebih jelas itu nanti. Mungkin kalau Akan menarik seperti itu. kalau Rotaract mungkin satu sekolah udah cukup karena university is a big ya. Tapi kalau interact mungkin harus kalau nggak sekolah yang besar-besar amat ya mungkin ya beberapa sekolah jadi satu interact sih. Itu betul. Ya, tapi Itu betul. poinnya yang akan saya sampaikan bahwa ini terobosan bagus sekali untuk menciptakan penambahan Rotaract atau interact yang ada dengan subjek yang sudah jelas fokus tujuannya begitu. Betul, betul. Menarik sih, Karena menarik ini, menarik. setiap kali kita ke Rotaract pasti ditanyakan programnya apa, tujuan jadi Rotaract itu apa, segala macam. Nah ini kan sudah jelas ya. Iya, Jadi iya. dan itu akan sangat menarik sih. Iya, Oke. sama Silakan teruskan. seperti ini, Presenda. Jadi saya mungkin pernah sharing ya. Sebelum Rotary Klub Bekasi Raya ini menentukan misi visi soal sampah, itu kita sulit sekali untuk even mendapatkan satu member baru. Nah, ketika kita sudah pastikan bahwa terkait dengan masalah Bekasi Zero Waste, ya salah satu korbannya ada Rotary Neni. Kalau ketika itu Bekasi Raya kita tidak menentukan misi visi soal sampah, mungkin saat ini Rotary Neni nggak akan berbicara di tengah-tengah kita saat ini. Itu fakta. Gitu. Iya, betul sekali. Tapi itu bukan korban itu. Iya. Iya, karena emang salah satu passionnya di sana. Stres. Terus masuknya ke Jakarta Menteng ya. Jakarta Menteng itu tidak fokus ke lingkungan hidup sih. Ya. Cuman kan fokusnya Ya. ke edukasi. Betul. Nah, ini edukasi juga. Betul. Kalau bicara edukasi kan bisa edukasi macam-macam kan. Iya betul. Nah, salah satunya how to memilah dan memilih sampah, ya kan? Ya, oke. Nah, lalu pertanyaan saya sudah dijawab semua. Mungkin ya pertanyaan yang paling bagus adalah pertanyaan yang tadi Ibu Ari katakan. Dan pertanyaan saya, kita mau masuk ke sekolah SD Mutik dan Esa Unggul atau Unggul Esa ya sekolah yang itu di Bekasi University Esa Unggul. Ya, terus dengan Kasudin. Nah, ini kan proyek yang sudah jelas yang kita harus lakukan sekarang kan. Nah, itu bagaimana di next yang harus kita mau lakuin apa? Kalau saya sarankan
sesegera mungkin kita semakin meningkatkan intent ini ya, arahnya mengerucut sampai dengan ada semacam kisi-kisi atau arah yang akan kita rencanakan ya. Setelah itu akan dilaksanakan oleh lembaga sekolah yang saya unggul tadi gitu. Nah, untuk itu mungkin memang harus semakin intensif ya. Peran yang paling penting di sini adalah tentunya Arthur Eni yang sudah berpengalaman ya, memberikan edukasi, memberikan train for the trainer dan sebagainya. Dan saya pikir secepatnya ini harus kita kemas ide daripada Presenda, kemudian tadi juga PP Perdana itu yang terbaik adalah mungkin hari Minggu nanti ya, saat ada momentum Hari Polio Dunia itu, ya alangkah baiknya kalau bisa sekalian membahas ini di Sarinah itu mungkin. Setuju. Bukan mungkin, kenapa enggak kita bikin gitu loh. Kalau kenapa tidak, ya kan? Kan Presiden rencana ke sana, kami juga rencana ke sana. Nah, ketemu di sana, lalu dibahas face to face kan lebih matang. Ya, tapi poinnya kalau mungkin mulai dari setelah ini pun awal dari Rotten ini ya melempar di WA Group ini kisi-kisi seperti ini, lalu mungkin Rotten PP Senrot bisa merancang rundown atau timetable-nya seperti apa. Nah, di minggu nanti hanya kalau bisa sudah ke pengesahannya gitu. Tidak perlu ada pembahasan lagi metode dan sebagainya. Harapannya Baik. seperti itu. Ya, mungkin kita bisa ini sedikit PP dan atau Pres Rasdi untuk kita bisa menyiapkan generasi Rotrex tadi untuk di Februari 2023 itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional, sehingga saat ini kita menjadikan mereka sebagai aktor-aktor perubahan, dan nanti di tanggal 22 kita akan tampilkan mereka ya, dan di sanalah nanti kita bisa merekrut banyak Rotary Club yang lain, Rotrex yang lain, untuk tergabung di dalam. Itu untuk seremonialnya ya, artinya bahwa paling tidak awal November ini kita harus sudah doing something November untuk, ini, supaya Februari nanti itu seremonial apresiasi mereka ya. Gitu. Iya. Itu yang satu. Yang kedua adalah yang sangat super penting adalah yang Ibu Ari katakan, Dr. Eri katakan bahwa Kasudinnya itu sudah oke, bisa ketemu. Kita mau ketemu kapan? Bukan mau ketemu, kita bisa nyiapin proposal kita kapan sehingga Ibu Ari bisa aturin ketemu kapan. Itu ya Bu Ari ya? Saya minggu depan bisa PPSN Presenda. Halo? Ya, saya minggu depan siap karena saya Jumat sudah ada di Jakarta lagi. Saya besok malam mungkin baru berangkat, dan weekend saya siap untuk ketemu untuk membahas proposal tersebut. Ibu Ari gimana? Bagaimana Ibu Ari? Halo, masih mute ya? Ya, Bu Ari. Ya, minimal saya bisa mendapatkan artinya memberikan kisi-kisi kepada Pak Kasudin atau kepada kepala sekolah. Setelah itu mungkin kita akan pertemukan, kita akan buat janji aja, Bu. Oke, bagus. Oke. Nah, kisi-kisinya seperti apa dan kapan mungkin kita diskusi. Kapannya sih ya secepatnya sih, mungkin minggu depan 2 minggu lagi maksimum gitu ya. Kisi-kisi seperti apa mungkin yang itu yang takutnya yang kita butuhkan ya. Ibu Ari ini dan Ibu Ari berbeda ya, mungkin kita diskusi di grup aja ya. Ya. Kalau Rotary ini tadi sudah sampaikan beliau sudah siap, cuman masalahnya beliau di Semarang, besok kembali ke Jakarta, Jumat sudah ada di Jakarta. Jadi ya mau weekend bisa. Dan beliau sudah menawarkan tadi kan mau kapan. Bisa kapan Bu Ari? Saya agak padat ini, Pak. Saya paling-paling bisanya hari Kamis, Pak. Hari Kamis sampai Kamis minggu depan. Oke. Mungkin nggak usah ketemu langsung lah. Kita ya, Zoom aja. Mungkin lebih baik WA aja dulu, Pak. Ya, WA, terus kita Zoom. Meeting dulu nggak apa-apa. Betul. Ya. Jadi tidak menghalangi progres ya. Iya. Jadi mungkin di WA dulu, terus Ibu Ari sama Ibu ini ya, Zoom Zoom meeting, terus ya mungkin
eh, ini sekarang hari apa ya? Rabu. Hari Rabu. Rabu. Ya mungkin pas Rabu depan kita sudah bisa ngebahas lebih detail ya. Siap. Iya. Mungkin kita Kita bikin tunggu hari dari Rabu Bu aja Eni. ya, jam 7 ya, Ya, oke. untuk sementara. Siap. Ya, next week jam mungkin tapi sebelum itu mungkin ya WhatsApp-an dulu, kisi-kisinya apa, dimatangkan. Kalau mau Zoom meeting antara Ibu Ari dan Bu Eni juga silakan gitu, itu diatur aja gitu kan. Pada saat itu pun mungkin kalau dia non di grup, kalau saya ada waktu saya juga hadir gitu ya, atau siapapun bisa hadir gitu yang di grup ini kan, nggak apa-apa gitu kan, kita sama-sama belajar gitu kan. Tapi mohon izin info, saya ini juga baru pertama kali terlibat di dalam sampah ini loh. Saya dalam kegiatan saya paling-paling biasanya hanya bring your tumbler aja sih Bu. Tapi benar ini pengalaman loh Pak. Pengalaman setiap kali saya kemarin ada 2 bulan yang lalu kami mengundang 12 sekolah dan saya bilang sama guru-guru tolong sampaikan kepada murid-murid untuk membawa tumbler. Benar-benar ada 2 sekolah yang benar-benar membawa tumbler tanpa isi, Pak. Tanpa Jadi, isi ya? Tanpa isi. Jadi Terus panitia diapain? itu ya kita memang menyediakan galon, tapi itu pagi itu belum siap karena masih jam 7 dan konsumsi baru datang jam 8 gitu. Jadi beneran tumbler kosong mereka bawa. Itu pengalaman itu. Ya. Hanya baru sebatas itu Bu Eni. Jadi saya harus banyak belajar. Oke, terima kasih. Kita belajar bareng-bareng Ibu. Yang lebih menarik lagi adalah saya juga baru kedua kali meeting ini sih Bu. Iya. Ya. Dan terus terang saya kagum sekali dengan Ibu Ari ya. Ibu Ari itu baru masuk Rotary Club Jakarta Menteng itu baru bulan kemarin. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Dan pertanyaan yang sangat mengejutkan adalah saya bisa bantu apa? Nah ini banyak sekali yang bisa dibantu ternyata oleh Ibu Ari. Luar biasa. Ya. Aduh, Banyak bismillah. sekali nanti Bu. Saya punya 18 daftar untuk dibantu. Tenaga loh Pak. Tenaga. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Sip. Oke, kalau boleh saya simpang sebentar karena waktu sudah hampir habis. Kita mau bicara tadi, Presiden Raksi mau mengusulkan mengenai diskusi hari Minggu, partisipasi di End Polio program. Monggo, silakan. Iya, jadi diharapkan bahwa ada baiknya juga ya kita perkuat dengan offline meeting yang kebetulan hari Minggu nanti kan kita ada acara bersama. Sayangnya saya akan pamit untuk hari Minggu nanti karena saya sudah ngomong juga ke Presenda bahwa saya harus ke Cirebon karena harus melihat kakak yang habis accident kemarin gitu. Jadi tapi tanpa mengurangi kehadiran saya, tentunya ini akan menjadi sangat berarti ya untuk program kita gitu. Yang pasti kan Presenda, kemudian PPDAN, lalu mudah-mudahan juga Roten Eni dan Roten Ari, lalu juga nanti mungkin kita lihat mungkin seperti Presiden Hani dari Kebayoran atau yang lainnya ya, yang bisa ikut memperkuat juga ya, supaya bukan hanya Bekasi Raya dan Menteng, tapi juga akan ada nanti klub lain yang sama seperti frekuensi kita ya, kepeduliannya. Begitu PP Dan. Oke, sip. Tambahan PP Sentot? Ada waktu 13 menit buat Anda. Nggak ada kayaknya. Nggak ada saya. Oke, terima kasih. Tapi ada rencana hari Minggu ya? Ya, sejauh ini belum ada jadwal lainnya. Oke, kalau bisa kita ketemu lebih baik lagi. Baik. Ya. Rotarian Tidsi, ada komentar, saran, masukan, usul? So far aku baru dengar semua sih. Jadi aku masih dengerin dulu. Ntar paling hari Minggu aku nebeng bapak saya. Oke. Terima kasih. Oke, ini satu pertemuan yang sangat-sangat bermanfaat.
harus kita follow up. Jadi follow up berikutnya sesuai dengan diskusi kita. Dr. Eni atas apa diminta untuk memberikan gambaran program edukasinya bagaimana, lalu kita akan cari titik tengah untuk ke program yang akan dilakukan oleh Presiden Senda, Dr. Club Jakarta Menteng, dan juga Dr. Ari mau bagaimana. Nah, segera kita cari titik temunya untuk lalu bisa ketemu dengan Kasubditnya ya, untuk bisa didorong ya. Tapi satu hal yang juga penting, Dr. Eni tolong proposalnya kalau bisa, karena program yang di Bekasi harus jalan itu ya, dan kita membutuhkan dana. Nah, mumpung ada dananya, kalau proposalnya bisa selesai kita dorong sehingga bisa jalan dengan baik ya. Baik PP Dan, malam Oke. ini saya upayakan kirim. Sip, banyak terima kasih. Sama-sama. Ada tambahan lain sebelum kita tutup? Mungkin saya Enforio punya itu gambarnya di mana saya lupa, mungkin bisa dimasukin ke grup ini ya. Siapa tahu Roteran Ari ada waktu tanggal 23. Oh Saya ya, bisa saya kirimkan. saya sudah terima di apa di grup Menteng, Pak. Oh iya. Saya Iya. itu terlalu banyak, saya nggak tahu nyari atasnya lagi pusing. 23 ya. 23. Ya. Ya, minggu Hari besok Minggu. ya. Ya. Oh, Di itu Sarinah. bajunya kalau nggak punya bajunya Enforio iya. itu bisa beli ke Rotarian siapa ya? Rotarian siapa ya? Saya kirim ke grup ini deh. Kalau mau beli bisa di lokasi. Jadi mereka sudah Oh. sediakan juga di sana. Oh, Tinggal sudah pilih. bisa di lokasi ya? Oh ya udah Ya, kalau gitu. mau pilih yang 150.000 atau yang 225.000, ukurannya kalau masih ada sisa di sana, silakan. Oke. Jadi, Clear. ya. Ya. Oke. Thank you. Banyak terima Thank you. kasih Terima kasih juga, untuk Pak. Presiden Rasdi, Presiden Senda, PP Sentot, Dr. Ari, Dr. Eni, Dr. Tici untuk kesempatannya. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan Terima kasih. berikutnya. Baik, Selamat Terima malam. kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Sampai jumpa. Salam sehat. Jumpa. Terima kasih. Tetap Terima semangat. kasih. Dr. Ari dan Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Oke. Izin Terima live. kasih.